Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAI Institut Agama Islam Darussalam yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang metode penelitian korelasional, lanjutan dari materi kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang latar belakang tentang judul, mulai dari judul penelitian korelasional, latar belakang penelitian korelasional, rumusan masalah, dan sampai dengan hipotesis. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari tentang populasi dan sampel dalam penelitian korelasional. Ada variabel penelitian korelasional, teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian korelasional, serta analisis data. Iya, populasi dan sampel dalam penelitian korelasional sebagai salah satu bagian dari penelitian yang berparadigma kuantitatif itu dikenal populasi dan sampel. Kalau kita sambungkan dengan materi dulu tentang karakteristik paradigma penelitian kuantitatif, itu ada salah satunya adalah ditandai dengan adanya populasi dan sampel. Populasi itu adalah jumlah seluruh objek penelitian. Adapun sampel adalah sebagian dari populasi. Saya pernah mencontohkan di kelas A dan B ini bahwa dulu kalau ingin merasakan tingkat kepedasan cabai rawit dalam karung yang jumlahnya sekarung, itu tidak perlu kita mencicipi dan memakan seluruh cabai rawit itu, tapi kita cukup mengambil satu cabai rawit dan kemudian menggigit ujungnya. Nah, dengan cara itu kita dapat merasakan tingkat kepedasan cabai rawit yang ada dalam karung tersebut. Nah, seluruh cabai rawit yang ada dalam karung itu adalah populasi. Sedangkan satu butir cabai rawit yang kita ambil untuk digigit itu adalah sampel. Nah, kalau kita merujuk pada contoh judul penelitian korelasional, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 MAN 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, maka dari judulnya saja kita dapat mengetahui bahwa populasinya adalah jumlah siswa kelas 12 MAN 1 Ciamis seluruhnya. Nah, itu populasi. Nah, adapun sampelnya itu kita dapat mengambil sebagiannya. Berapa sebagiannya itu yang dapat kita ambil? Itu ada beberapa teknik penentuan jumlah sampel yang lumrah, yang umum dipakai oleh para mahasiswa karena memang cara penghitungannya cukup mudah, adalah pendapatnya Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa jika populasi jumlahnya kurang dari 100, maka sampelnya diambil seluruhnya. Adapun jika jumlah populasinya lebih dari 100, maka peneliti dapat mengambil sampel mulai dari 10%. Bisa 10%, bisa 10,1%, bisa 10,2%, bisa 10,3%, bisa 11%, bisa 20%, bisa 30%, begitu seterusnya.
Itu cuma salah satu teknik penentuan jumlah sampel. Yang barusan saya sampaikan itu yang paling mudah dan paling banyak digunakan oleh para mahasiswa sebagai peneliti pemula. Mahasiswa S1 sebagai peneliti pemula. Berikutnya, setelah menentukan populasi dan sampel, kita harus menentukan variabel penelitian. Nah, variabel itu adalah karakteristik atau sifat dari objek yang diteliti. Karakteristik atau sifat dari objek yang diteliti. Variabel dalam penelitian korelasional itu ada dua. Satu ada variabel X atau nama lainnya independent variable, atau nama lainnya juga adalah variabel bebas. Dan satu lagi adalah variabel Y atau dependent variable atau variabel terikat. Nah, agar dapat diukur variabel-variabel baik variabel independent ataupun variabel dependent itu harus diuraikan menjadi indikator. Nah, untuk contohnya agar lebih paham, langsung kita ke judul tadi. Dalam judul ini ada dua kata, ada dua variabel. Satu motivasi belajar sebagai variabel X atau variabel bebas, dan satu lagi adalah variabel terikat, yakni prestasi belajar atau variabel Y. Ini sengaja saya beri tanda beda dari tulisan lainnya. Saya menebalkannya agar mudah diidentifikasi. Nah, dari judul saja dalam penelitian korelasional kita sudah dapat menentukan variabel mana yang termasuk variabel X dan variabel mana yang termasuk variabel Y. Karena memang judul penelitian korelasional itu harus memuat kedua variabel itu. Nah, tadi disampaikan bahwa agar bisa diukur maka variabel X dan variabel Y itu harus diuraikan menjadi indikator. Dengan demikian, motivasi belajar itu harus dicari indikatornya dari landasan teori. Indikator itu ciri. Harus kita cari ciri-ciri motivasi belajar dan harus kita cari pula ciri-ciri prestasi belajar. Dari mana kita mencarinya? Indikator-indikator itu, ciri-ciri itu. Kita bisa mencari indikator motivasi belajar dan indikator prestasi belajar dari landasan teori yang kita buat sebelumnya. Jadi tidak ngarang sendiri, tapi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi tidak bisa ngarang-ngarang. Nah, variabel X ini saya gambarkan motivasi belajar, kemudian ada tanda panah mengarah pada prestasi belajar sebagai variabel Y. Artinya apa? Artinya motivasi belajar itu bisa mempengaruhi prestasi belajar. Atau dengan kata lain, prestasi belajar itu dipengaruhi oleh motivasi belajar. Jadi ada hubungan mempengaruhi dari variabel X motivasi belajar terhadap variabel Y prestasi belajar. Makanya ada istilah tadi untuk variabel Y adalah variabel terikat. Maksudnya terikat oleh apa? Terikat oleh pengaruh dari variabel X, yakni motivasi belajar. Berikutnya, ini gambar yang barusan sudah saya jelaskan.
kita harus menentukan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik itu cara dan instrumen itu alat. Jadi, data apa yang hendak dikumpulkan dalam penelitian korelasional? Data yang dikumpulkan adalah data tentang variabel X dan data tentang variabel Y. Kalau dalam contoh judul ini, berarti data yang harus dikumpulkan oleh kita sebagai peneliti adalah data tentang motivasi belajar dan data tentang prestasi belajar. Itu kita harus tentukan caranya bagaimana, alias tekniknya bagaimana, dan alat mengumpulkan datanya dengan apa. Itu perlu. Dan antara teknik, antara cara dengan alat itu harus sesuai. Pernah saya dulu menyampaikan bahwa kalau menangkap ikan caranya adalah dengan menjaring, tekniknya menjaring, maka instrumen alias alat yang harus kita gunakan adalah jaring. Jadi ada kesesuaian antara data yang hendak dikumpulkan, cara mengumpulkan datanya, dan alat atau instrumen yang hendak digunakan. Ada kesesuaian, harus sesuai, bukan ada kesesuaian, harus sesuai. Makanya kesesuaian antara data yang dikumpulkan, tekniknya, serta instrumennya itu menjadi salah satu dalam metodologi penelitian, menjadi salah satu pengukur keabsahan data. Nah, dalam penelitian kuantitatif ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang biasa digunakan adalah angket atau kuesioner. Ada juga tes dan observasi. Nanti kawan-kawan para mahasiswa sekalian bisa mempelajari lebih jauh tentang teknik dan instrumen pengumpulan data dari buku-buku yang sudah saya share melalui grup WA. Nah, berikutnya ada analisis data. Analisis data dalam metode penelitian korelasional itu adalah menggunakan analisis statistik. Ini kalau kita kaitkan dengan materi kita di awal semester dulu, saya sempat menjelaskan bahwa salah satu ciri dari paradigma penelitian kuantitatif adalah adanya penghitungan dengan statistik. Jadi memang ini adanya statistik itu menjadi ciri utama pembeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, dalam penelitian korelasional, analisis data itu dilakukan dengan dua teknik statistik. Satu teknik statistik deskriptif, dan yang kedua adalah teknik statistik inferensial. Sesuai dengan namanya, teknik statistik deskriptif itu adalah teknik statistik yang fungsinya untuk menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan variabel X dan menggambarkan variabel Y. Nah, kalau kita kaitkan dengan rumusan masalah untuk judul ini, dulu kita pernah membuat rumusan masalah ini, maka statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data untuk rumusan masalah nomor 1 dan untuk rumusan masalah nomor 2. Untuk mendeskripsikan variabel X yang tergambar dalam rumusan masalah pertama,
dan untuk menggambarkan variabel Y yang tergambar dalam rumusan masalah yang kedua. Itu fungsi statistik deskriptif dalam metode penelitian korelasional. Adapun yang satu lagi, teknik statistik inferensial, itu adalah teknik statistik yang tujuannya mencari hubungan atau pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Dengan demikian, teknik statistik inferensial itu digunakan untuk meneliti, menganalisis, menghitung data hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang tergambar dalam rumusan masalah ketiga. Sekali lagi, dengan demikian, statistik inferensial itu fungsinya adalah untuk menghitung adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebagaimana tergambar dalam rumusan masalah yang ketiga. Nah, adapun lebih detailnya tentang dua jenis teknik statistik tersebut, statistik deskriptif dan statistik inferensial, itu nanti ada mata kuliah khusus tentang itu. Ada mata kuliah statistik. Iya, untuk pertemuan kali ini, sebagai lanjutan dari pertemuan minggu lalu, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh para mahasiswa dan juga dapat diamalkan oleh para mahasiswa sekalian tatkala nanti kawan-kawan menyusun skripsi sebagai tugas akhir kita pada jenjang S1 ini. Iya, sekali lagi terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.